Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scenes kembali memperlihatkan perang tiga kubu di Pulau Hachinosu. Di atas salah satu bangunan pulau tersebut ada Kizaru yang sedang bertarung melawan aliansi bajak laut Kurohige. Sebagaimana kita bahas di video sebelumnya, salah seorang dari aliansi itu adalah bajak laut yang sudah punya nama di dunia baru. Dia memiliki bounty sebesar 650 juta berry sehingga dia menantang Kizaru dengan penuh percaya diri. Namun, dia belum menyadari bahwa itu adalah kesalahan fatal karena level kekuatan seorang admiral jauh di atas bajak laut seperti dirinya. Bajak laut ini pun mulai melancarkan berbagai serangan yang sangat kuat dan juga cepat. Tapi, Kizaru dengan gesit mampu menghindari semua serangan itu. Setelah itu, giliran Kizaru yang membalas serangan. Dia melancarkan tendangan cahaya sehingga bajak laut tersebut terpental ke bangunan yang ada di seberang. Tapi, walau aliansi Kurohige itu sudah terluka akibat serangan Kizaru tadi, dia masih sanggup untuk bangkit dan bertarung kembali. Sementara itu, di bagian bawah banyak orang yang memandang ke atas gedung tempat mereka bertarung. Salah satunya adalah aliansi Kurohige lain yang juga cukup terkenal di dunia baru dengan bounty sebesar 590 juta berry. Dia pun berniat pergi ke atas untuk ikut bertarung melawan Kizaru. Tapi tujuannya bukan untuk membantu rekan aliansinya itu, melainkan karena dia tidak mau kalah saing dengan rekan aliansi tersebut. Jadi, jika rekan aliansinya melawan seorang admiral, dia pun ingin melakukan hal yang sama untuk membuktikan bahwa dia lebih baik daripada aliansi yang lain. Dengan begitu, walau mereka sama-sama aliansi Kurohige, tapi persaingan dan rivalitas pun tetap ada di antara mereka. Berpindah ke area lain di Pulau Hachinosu, ada band Backman yang sedang bertarung melawan beberapa bawahan dari Kurohige. Sebelumnya, dia menghadapi Seraphim Mihawk alias S-Hawk, tapi S-Hawk sudah band Backman hempaskan dengan cukup jauh. Dengan begitu, kini musuh-musuh lain pun mulai mengganggu Backman. Tentu, para bawahan Kurohige ini bukanlah tandingan dari wakil kapten bajak laut Akagami tersebut. Ben berhasil mengatasi mereka semua dengan mudah hanya memakai teknik-teknik yang sederhana. Tapi, tiba-tiba musuh dengan kualitas yang jauh berbeda muncul di tempat itu. Tak lain dan tak bukan, dia adalah Kuzan. Kuzan sebelumnya sudah membekukan para Vice Admiral yang dia hadapi, sehingga kini dia bisa bergerak bebas. Di saat yang sama, Ben Backman juga sudah selesai membereskan para musuhnya, sehingga takdir pun membuat mereka berdua berhadapan kembali. Melihat sang mantan admiral itu datang, sama sekali tidak membuat Ben Backman terkejut, karena memang dari penglihatan Ken Bunshoku Haki-nya, dia sudah melihat sedikit masa depan bahwa setelah ini yang akan dia hadapi memang adalah Kuzan. Ben pun merasa senang, sebab menurut Ben Backman, Kuzan merupakan salah satu orang yang paling merepotkan dan berpotensi menimbulkan masalah besar dalam perang ini. Dengan begitu, Kuzan benar-benar harus segera dihentikan. Sebenarnya, Ben Backman dan Kuzan sudah beberapa kali terlibat bentrok dalam pertarungan di Pulau Hachinosu ini. Tapi, selalu saja ada gangguan dan penyebab lain yang membuat mereka terpisah. Kini, Ben berharap keduanya bisa berduel sampai tuntas, karena Kuzan tidak boleh terus dibiarkan begitu saja. Ben juga sempat menyinggung perbuatan Kuzan beberapa waktu yang lalu, yang mana itu adalah soal Kuzan yang menyerang Wano Kuni, membekukan Charlotte Cracker, dan juga menculik Puding. Menurut Ben Backman, itu adalah tindakan yang gegabah karena Katakuri dan saudara-saudaranya yang lain pasti akan memburu Kuzan. Dugaan dari Ben Backman ini memang benar karena sebagaimana kita bahas di video sebelumnya, bajak laut Big Mom yang sekarang dipimpin oleh Katakuri sedang dalam perjalanan menuju ke Pulau Hachinosu. Mereka ingin menyelamatkan Puding sekaligus balas dendam kepada bajak laut Kurohige, terutama Kuzan.
Kuzan pun menanggapi perkataan Ben Beckman dengan bilang dia hanya menjalankan tugas dari sang kapten. Tapi, jika memang Katakuri dan yang lain ingin balas dendam, maka Kuzan tak keberatan untuk menghadapi mereka semua. Sementara itu, di area lain, ada Yasop yang sedang bertarung melawan Van Augur bersama rekan-rekan dari sang penembak jitu bajak laut Kurohige itu. Dengan kata lain, ini adalah pertarungan satu lawan banyak. Tapi, di sini Yasop membuktikan kehebatannya. Dia telah menumbangkan sebagian besar dari rekan-rekan Van Augur itu. Meski begitu, Van Augur sendiri masih belum kalah. Rekan-rekannya yang cukup kuat pun masih bertahan sehingga Yasop sama sekali tidak boleh lengah. Bahkan, sekarang ini Van Augur pun sudah menyusun rencana tertentu bersama dengan rekan-rekannya yang masih bertahan itu. Yasop yang menyadari mereka sedang merencanakan sesuatu, mulai memfokuskan Kenbunshoku Hakinya agar dia bisa mengantisipasi apapun yang akan dilakukan oleh musuh-musuhnya di sana. Yasop menguasai Kenbunshoku Haki tingkat tinggi, jadi dia memakai kemampuan itu dengan sangat optimal. Lanjut ke area lain, ada S-Hawk yang telah dihempaskan dan dicederai oleh Ben Beckman. Dia pun kini dikepung oleh banyak marinir karena mereka ingin menghentikan S-Hawk yang sekarang bergerak atas perintah dari Katarina Devon. Namun, walau dalam keadaan terluka, tapi S-Hawk bukanlah musuh yang bisa dihadapi oleh para marinir itu. S-Hawk pun berhasil mengalahkan sebagian dari mereka dengan sangat cepat. Tapi, tiba-tiba ketika S-Hawk masih mengamuk, Prince Grus dan Kujaku datang ke tempat itu. Untuk mengingatkan kembali, Kujaku merupakan anggota SWORD sekaligus cucu dari Tsuru. Dia dan Prince Grus memiliki kemampuan yang cukup hebat, tapi belum diketahui akan seberapa berguna mereka berdua di hadapan S-Hawk ini. Sebelumnya, Prince Grus sedang bersama dengan Koby dan Helmeppo, tapi berhubung kini dia sudah bersama dengan Kujaku, maka artinya dia telah berpisah dengan dua orang itu. Karena dalam perang yang kacau seperti sekarang, memang tidak aneh untuk bergerak dengan fleksibel. Beralih ke area lautan, diperlihatkan ada bajak laut Big Mom yang sekarang dipimpin oleh Katakuri sedang berlayar di lautan. Sebelumnya, mereka telah bertemu dengan Kapon Gang BG, sehingga mereka kini bersepakat untuk beraliansi. Katakuri menawarkan BG sebuah hadiah besar jika dia mau membantu Katakuri di Pulau Hachinosu. Sehingga BG yang seorang mafia tentu menyetujui tawaran itu. Chiffon yang merupakan istri dari BG juga adalah kakak dari Puding, sehingga dia tentu ingin ikut serta bersama Katakuri dan yang lain untuk pergi ke Pulau Hachinosu demi bisa ikut membantu untuk menyelamatkan Puding. BG masih harus mengumpulkan kekuatan tempur lagi karena saat ini kekuatan tempur mereka masih sangat kurang. Tidak lama berselang, terdapat panggilan Denden Mushi yang diterima Katakuri ternyata dari salah satu bawahan krunya yang telah sampai ke Hachinosu. Dapat diketahui kalau bawahan itu memang memiliki andil rangkap dalam keberadaannya di Pulau Hachinosu. Dia mengabarkan kalau peluang besar Puding dapat melarikan diri masih ada. Karena sekarang Puding tidak jauh dari seorang angkatan laut. Yang dimaksud di sini adalah Koby. Namun di sini Katakuri terlihat menuju ke pulau lain untuk menambah kekuatan bertempur karena ketika sudah masuk dalam medan pertempuran Hachinosu tidak mudah untuk keluar dengan selamat. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, pertempuran di Pulau Karaibari diperlihatkan kelanjutannya. Saat ini Crocodile masih bertarung melawan Admiral Ryogo. Beberapa waktu yang lalu, Ryogo kerepotan untuk menghadapi teknik pasir Crocodile yang menjadi musuh alami dari kekuatan hutan yang dia miliki. Sebab Crocodile mampu membuat lingkungan sekitar menjadi tandus sehingga tanaman-tanaman Ryogo juga ikut menjadi tandus. Tapi kini Ryogo sudah menemukan cara efektif untuk melawan Crocodile. Dia mengandalkan serangan jarak dekat dengan teknik berpedang dan juga haki, serta menciptakan tumbuhan melalui tubuhnya sendiri yang dilapisi dengan haki, sehingga Crocodile tidak dapat menyerap cairan dari tumbuhan tersebut. Hal itu membuat Crocodile menjadi cukup kerepotan, karena tentu dia kesulitan untuk menghadapi gempuran serangan dari seorang admiral. Tak jauh dari sana ada kaisar dunia bawah bernama Drake
Dragpeklo yang melihat pertarungan tersebut. Melihat krokodil kesulitan pun membuat Dragpeklo memerintahkan kru terkuatnya untuk datang membantu. Orang itu segera mendekati area pertarungan, lalu menyerang Ryogu untuk memisahkan jaraknya dari krokodil. Krokodil rupanya mengenal anggota terkuat dari Dragpeklo ini. Dia pun bingung mengapa orang itu mau menjadi anak buah Dragpeklo, padahal secara kekuatan orang tersebut masih lebih kuat dibandingkan kaisar dunia bawah itu. Rasa penasaran krokodil pun akhirnya terjawab, yang mana orang tersebut bilang bahwa dia mengikuti Dragpeklo karena adanya hutang budi. Secara level kekuatan, dia memang lebih hebat dari Dragpeklo, tapi hutang budi merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Jadi, mau tidak mau, orang itu pun menjadi bawahan dari Dragpeklo. Kemudian, dia dan krokodil pun mulai mengambil ancang-ancang untuk menyerang Ryogu secara bersamaan. Sementara itu, pertarungan Mihawk melawan Fujitora pun juga masih terus berlanjut. Di sini, Fujitora akan memakai suatu kemampuan unik yang membuatnya memasuki suatu mode tertentu. Ketika kemampuan ini aktif, Fujitora mengeluarkan tekanan gravitasi terus-menerus di area sekitarnya. Hal ini membuat pergerakan dari orang-orang di sekitar Fujitora menjadi sangat tertekan, sedangkan gerakan Fujitora sendiri malah menjadi lebih cepat lagi. Lalu, pedangnya pun dilapisi dengan Bushoshoku Haki kuat dengan tingkatan yang tinggi, sehingga menghasilkan dampak tebas berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Melihat itu, membuat Mihawk menjadi merasa tertantang. Dia pun akan lebih fokus lagi, di mana dia memancarkan aura yang sangat intimidatif, dan juga haki yang kuat serta ketajaman penglihatan mata elangnya menjadi meningkat drastis. Ini adalah mode iblis Mihawk, sama seperti Zoro yang memiliki mode King of Hell. Sebagaimana kita bahas di video sebelumnya, mode iblis yang Mihawk pakai sekarang bisa dibilang masih tahap awal saja. Jadi, dia masih menyimpan level mode iblis yang lebih kuat jika nanti memang diperlukan. Fujitora pun mulai bergerak cepat untuk menyerang Mihawk di sana. Namun, pengaruh tekanan gravitasi dari Fujitora sama sekali tidak berfungsi karena haki besar yang Mihawk keluarkan bisa mengatasi tekanan gravitasi itu. Tebasan-tebasan dari Fujitora pun bisa Mihawk baca dengan baik karena ketajaman penglihatan mata elangnya yang telah dia tingkatkan. Tak kehabisan akal, Fujitora pun langsung menghancurkan tanah di area sekitarnya. Lalu, sang admiral itu pun melayang di udara bersama dengan bongkahan-bongkahan tanah dan batu yang telah dia hancurkan. Kemudian, Fujitora pun segera mengendalikan semua bongkahan batu itu untuk melesat ke arah Mihawk dengan kecepatan tinggi. Saat Mihawk menebas itu semua, Fujitora mendapat kesempatan untuk menjatuhkan meteor lagi. Mihawk juga bisa menghancurkan meteor itu, tapi rupanya hal tersebut adalah bagian dari rencana Fujitora. Usai meteor itu hancur, Fujitora mendapat kesempatan untuk melancarkan serangan langsung yang sangat kuat. Memang, Mihawk masih bisa sempat menangkis, karena dalam mode iblisnya, refleks Mihawk menjadi sangat meningkat. Hanya saja, dia tetap cukup terdorong. Mihawk pun bilang rangkaian serangan dari Fujitora tadi patut diapresiasi, tapi hal itu masih belum cukup. Sang pendekar pedang terkuat itu pun akan segera membalas dengan suatu teknik serangan kuat dalam mode iblisnya. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, pertempuran antara 4 kapten divisi armada besar bajak laut topi jerami melawan angkatan laut masih terus berlanjut. Cavendish yang sudah selesai memulihkan tenaga mulai naik ke kapal Orlumbus. Terus Orlumbus pun memerintahkan para anak buahnya untuk menggerakkan kapal itu menuju ke armada angkatan laut yang ada di kejauhan. Memang di sana sudah ada Sai yang menghancurkan salah satu kapal marinir, dan ada juga Ideo yang memberi kerusakan parah di kapal yang lain. Tapi berhubung jumlah kapal angkatan laut yang berdatangan itu cukup banyak,
maka Orlumbus dan Cavendish pun harus ikut bertempur. Sementara mereka bertempur, di kejauhan ada sebuah kapal misterius. Salah seorang dari kapal misterius itu pun memantau dengan teropong. Lalu, dia bilang bahwa rupanya ada target yang tidak boleh dilewatkan. Dia lalu tertawa dan bilang bahwa sudah lama sekali dia tidak bertemu dengan orang-orang itu, yang menandakan bahwa dia pernah berjumpa dengan Cavendish dan kawan-kawan sebelumnya. Setelah ini akan semakin banyak pihak yang terlibat. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!